di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Pagi menjelang siang hari ini kami bersyukur di hari Sabat Engkau kembali berikan kami kesempatan untuk kami beribadah, dan sebagaimana janji kebenaran-Mu, kami yang beribadah menghormati perintah Bapak Yahweh, menghormati hari Sabat. Oleh karena Bapak Yahweh yang berdaulat, oleh karena perintah dari Bapak Yahweh untuk kami menguduskannya, kami percaya Tuhan, kami diberkati sebagaimana janji kebenaran-Mu. Kami melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Hari Sabat, hari kenikmatan, hari kudus Bapak Yahweh, hari yang mulia. Sehingga hari ini siapapun kami yang beribadah, kami semua diberkati. Oleh sebab itu Bapa, saat ini sesudah kami memuji memuliakan akan nama-Mu, kuduskan kami untuk menerima isi hati-Mu. Urapi mempelai kekasih-Mu ini Tuhan. Bukakan rahasia kebenaran. Bahkan jamah kami semua. Jamah pikiran dan hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti pengajaran-Mu. Biarlah Bapa, benih yang jatuh di hari ini jatuh di tanah yang subur. Apapun bekerja setan yang coba-coba Tuhan mencuri konsentrasi kami, yang tidak mau kami diberkati, kami tolak, patahkan, hancurkan. Darah Yesus berkuasa. Yang ibadah secara langsung, yang mendengar secara langsung di tempat ini, bahkan Tuhan yang ibadah lewat live streaming, semua yang mendengar pengajaran-Mu diberkati luar biasa. Terima kasih, kami percaya daftar-Mu, firman-Mu hari ini adalah jawaban yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut isi hati-Mu, Roh Kudus berdaulat dan berbicara bagi kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Shalom. Shalom. Haleluya, Bapak yang memberkati kita semua. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk kembali ibadah di hari Sabat. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan. Mari saya mengajak kita semua hari ini, saya bawa kita dalam pelajaran di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Sekali lagi, kita akan masuk dalam pengajaran di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ada beberapa hal yang akan jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bersama-sama. Pembacaan ini cukup panjang, tapi saya tidak akan khotbah ayat per ayat. Kita akan lihat apa yang menjadi pesan Tuhan yang jadi pelajaran berharga bagi kita. 2 Raja-Raja 5, saya mulai ayat pertama. Kita akan baca firman Tuhan ini sampai pada ayat yang terakhir. Tapi saya baca ayat pertama, saudara, kedua kita bergantian. Di dalam judul di sini cerita tentang Naaman disembuhkan. Saya undang kita semua berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya mulai pembacaan ini. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Yahweh telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Serasa sudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya serta berkata, Tuhankah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Tuhan itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan,
maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Yahweh Tuhannya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Elohim itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Tuhan itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Tuhan kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Yahweh yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Tuhan lain kecuali kepada Yahweh. Dan kiranya Yahweh mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Yahweh mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak seberapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Tuhan, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram itu, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Yahweh yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Sama-sama. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Katakan amin, silakan hidup kembali. Saudara, mengapa saya rindu kita baca semua supaya kita tahu persis cerita ini. Sehingga sebentar saya tidak kotakan ayat per ayat pun kita sudah membaca sehingga kita sudah mengerti. Nah, ini bukan perumpamaan saudara, tapi ini peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi saya percaya ketika saya pun tidak menjelaskan, kita tahu persis ceritanya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita akan ambil pelajaran berharga sehingga saudara kita akan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa yang menjadi maunya Tuhan. Sebab saya percaya ketika kebenaran ini ada dan sampai sekarang diberitahukan kepada saya dan saudara, berarti ada maksud Tuhan.
Hari ini kita akan belajar ada beberapa tokoh di sini. Yang pertama, perempuan Israel yang ditawan oleh bangsa Aram sehingga dia menjadi pembantu dari Naaman. Yang kedua, Naaman itu sendiri. Tokoh yang ketiga yang akan kita belajar tentang Elisa, dan yang paling terakhir tentang Gehazi. Nah saudara, ini jadi pelajaran, saya percaya ini jadi ketika kita belajar betul-betul pasti jadi berkat. Nah pelajaran apa yang perlu kita ambil dari seorang perempuan yang di dalam cerita ini? Perempuan ini adalah perempuan Israel, tapi ketika Aram berperang melawan Israel, perempuan ini ataupun bangsa Israel itu ditawan, sehingga ini ceritanya perempuan ini menjadi pembantu dari Naaman. Tapi saudara, saya mau katakan, segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Amin. Sebab ini semua adalah skenario-nya Bapak Yahweh. Biasanya saudara, setidaknya, dan saya bisa katakan, kebanyakan kalau Israel berperang, ketika mereka itu mengandalkan Tuhan, ya sudah pasti mereka mengalami kemenangan. Tapi untuk kali ini saudara, mereka justru ditawan. Tapi yang unik, yang luar biasa di sini, saudara, coba kita baca di ayat yang pertama tadi. Di sana dikatakan sangat jelas bahwa oleh karena Naaman, Bapak Yahweh memberikan kemenangan kepada Aram. Itu jelas di ayat pertama dia bilang begini, sebab oleh dia Yahweh telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Harusnya kalau yang namanya Bapak Yahweh itu berikan kemenangan kepada Israel, bukan Aram, betul? Tapi kalau Bapak Yahweh buat seperti itu berarti ada rencana Tuhan. Apakah kita pikir kebetulan ini perempuan ini ada di rumah Naaman? Tidak, saudara. Karena kalau kita baca sampai ending dari cerita ini, ada kemuliaan yang luar biasa, tapi itu nanti sebentar. Jadi paling pertama, Aram mengalami kemenangan itu bukan kebetulan, karena yang jelas di sini dikatakan Bapak Yahweh yang memberikan mereka kemenangan. Yang kedua, perempuan ini ada di rumah Naaman juga tidak kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Nah, yang pelajaran yang berharga yang perlu kita ambil, yang perlu kita teladani dari itu seorang perempuan ini adalah saudara, jadi berkat. Mengapa saudara? Kalau dilihat sekilas pandang saja, sepertinya saudara tidak ada hal yang luar biasa dari wanita ini. Tapi saudara ingatkan, ketika kita baca ending dari cerita ini, Naaman bukan cuma disembuhkan, tapi Naaman diselamatkan. Naaman disembuhkan, Naaman diselamatkan oleh karena apa? Awal mula ceritanya oleh karena adanya perempuan ini, betul? Kalau bukan karena perempuan ini yang ditawan ini, Naaman tidak tahu Israel yang ada yang namanya seorang nabi, yaitu Elisa. Ketika perempuan ini berkata kepada nyonyanya, itu ada di ayat yang ketiga, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang ada di Israel, sudah pasti dia sembuh. Pelajaran berharga saudara, mari kita jadi seperti wanita ini. Dalam arti saudara, kita dimanapun berada harus jadi berkat. Tidak perlu tunggu nanti perkara-perkara besar. Perempuan ini cuma sekedar menyaksikan. Kelihatannya saudara hal sepele. Bisa saja orang anggap enteng, bisa saja orang anggap remeh. Cuma begitu leh. Tidak saudara, hal sekecil apapun ketika kita jadi berkat itu tetap diperhitungkan oleh Bapak Yahweh. Karena kelihatan hal kecil, tapi dari hal kecil yang dibuat oleh wanita ini, Naaman mengalami mujizat. Bukan cuma kesembuhan, tapi keselamatan. Jadi saudara tidak peduli, mungkin kelihatan secara lahiriah wanita ini cuma seorang pembantu, tidak ada jabatan yang lebih, tidak punya harta kekayaan, tidak ada hal-hal yang mewah dari dalam kehidupannya. Tapi apa yang ada pada dia yang bisa dia lakukan, yaitu dia menceritakan kedahsyatan Bapak Yahweh. Yang ada pemakaian Bapak Yahweh yang ada pada Nabi Elisa. Jadi saudara, wanita ini dia jadi berkat lewat perkataannya. Ini poin yang pertama. Tuhan mau sebagai anak Tuhan, mari biar kita jadi berkat, biarpun itu kelihatannya cuma hal sepele, mungkin tidak dipandang orang. Mungkin setelah kita lakukan itu tidak lagi dihiraukan, tidak lagi dihitung mungkin dianggap itu hal yang biasa saja. Mungkin kebanyakan orang kan kalau dihitungkan, kalau orang itu bisa jadi berkat untuk perkara-perkara besar, mungkin sudah menyumbang hal-hal yang besar, sesuatu yang dia lakukan mungkin dia sudah bikin mujizat yang besar. Kebanyakan orang ingat itu cuma hal-hal begitu. Tapi sadarkah saudara,
Tuhan bilang setia sedapat pada perkara kecil dulu, baru dia percayakan perkara besar. Mari belajar pada wanita ini, saudara. Tidak kenal kondisinya pada waktu itu, situasinya pada waktu itu. Istilahnya kalau dia cuma seorang pembantu, kalau dia cuma pikir diri sendiri, bodoh amat. Apalagi kita sudah ditawan, orang Manado bilang biar jauh ke sana, nggak ada keadaan begitu. Tapi ternyata wanita ini tidak, saudara. Dia tidak peduli dia cuma seorang tawanan, cuma seorang pembantu. Tetapi saudara, dia bisa jadi berkat. Apapun keadaannya Tuhan mau. Jangan tunggu nanti perkara besar kita bisa jadi berkat. Dari hal kecil dulu harus kita mulai. Amin. Mulai dari tindakan kita, perkataan kita, saudara. Seperti wanita ini. Mulai dari perkataan, dari mulutnya dia bisa jadi berkat. Sebab firman Tuhan katakan, lidah itu bagian anggota tubuh yang paling kecil. Tetapi saudara, dia seperti api yang bisa menghanguskan hutan. Bahkan dia katakan dia seperti kemudi yang kecil, seorang kemudi. Tetapi saudara, ya bisa dikatakanlah kapten kapal. Itu kan cuma manusia satu orang saja. Tapi dia bisa mengendalikan kapal yang sangat besar. Itu lidah diibaratkan seperti itu. Bahkan kalau berbicara tentang lidah, mengkhotbah tentang lidah terlalu banyak. Tapi pada intinya saudara, Tuhan mau agar supaya poin pertama, mari belajar jadi berkat seperti wanita ini. Jangan sekali lagi, saya mau pesan, jangan nanti tunggu, oh Tuhan, nanti Jo kalau kita so begini, nanti Jo kalau kita keadaan so begitu, baru kita menjadi berkat. Tidak, saudara. Sekali lagi Tuhan mau apapun kondisi kita, saudara, di hari-hari ini jangan tunggu nanti. Ketika kita melihat apa yang bisa kita lakukan, apakah itu untuk pekerjaan Tuhan, apakah itu untuk orang lain, yang namanya saudara jadi berkat itu banyak hal, saudara. Bukan nanti cuma dari segi uang saja. Setidaknya saudara, lewat kata-kata kita bisa menguatkan orang lain, lewat kata-kata kita bisa memberkati orang lain, lewat kata-kata kita jadi bisa kesaksian, jadi kesaksian bagi orang lain. Seperti wanita ini, mari kita lakukan mulai sekarang. Firman Tuhan katakan mulut ini harus dijaga. Kenapa? Karena dari mulut yang sama bisa keluar berkat, dari mulut yang sama juga bisa keluar kutuk. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan, kita di mana-mana bersaksi, di mana-mana kita memuji Tuhan, di mana-mana kita menceritakan berkat Tuhan, tapi mulut yang sama juga tidak bertobat. Masih ada kata-kata makian, masih ada kata-kata kasar, perkataan-perkataan yang melemahkan orang lain, jadi batu sandungan, itu di mana-mana ada. Tapi hari ini Tuhan mau mari kita belajar. Dari perkataan kita harus jadi berkat. Dan dimulai dari perkara kecil, jangan tunggu nanti hal-hal besar. Karena kalau kita sudah memulai dari perkara kecil, saya percaya perkara besar pun kita akan bisa lakukan. Poin yang kedua, yang perlu kita belajar di sini yaitu seorang tokoh yang namanya Naaman. Saudara, apakah kebetulan ayat pertama katakan, oleh karena dia di sini Naaman. Sehingga Bapa Yahweh memberikan kemenangan kepada Aram. Jadi Aram itu bisa menaklukkan Israel, bisa menawan termasuk perempuan ini. Itu saudara karena Bapa Yahweh buat, tapi alasannya karena karena Naaman ini, saudara. Jadi sekali lagi, Aram mengalami kemenangan, alasannya karena Naaman. Jadi Bapa Yahweh memberikan pertolongan kepada Aram ini karena Naaman. Saudara, kalau pikir dia bangsa kafir, dia tidak mengenal Bapa Yahweh. Tapi kenapa bisa Bapa Yahweh berikan kemenangan kepada Aram? Oleh karena Naaman ini, saudara. Sepertinya tidak masuk akal. Tapi saudara, saya percaya kalau Bapa Yahweh berikan kemenangan kepada Aram oleh karena Naaman, berarti masih ada sisi baik dari Naaman yang Tuhan lihat. Amin. Terkadang orang cuma melihat orang lain itu dari sisi luar. Oh, dia jelek, dia begini, dia begitu. Tapi saudara, sebagaimana firman Tuhan katakan, Bapa Yahweh itu melihat hati. Saya mau katakan hal yang luar biasa yang ada pada Naaman, yang harus kita contohi di sini, yaitu kerendahan hatinya. Hati baiknya itu yang membuat Tuhan perhitungkan dia. Saudara, mungkin kita pikir hati baiknya di mana? Coba kita ambil contoh. Naaman ini adalah orang yang rendah hati, orang yang suka terima masukan, orang yang suka istilahnya bisa dikatakan pokoknya hal-hal baik masih ada dalam dirinya. Seperti contoh
di ayat ini saudara, ketika pembantunya ini menyatakan yang mana di Israel ada nabi yang bisa memulihkan. Kalau cuma pakai logika, pembantu kenapa mesti dengar? Ya toh? Biasanya tahu apa mana pembantu? Cuma urus rumah, urus dapur, urus makanan. Tapi disinilah saudara kita lihat kerendahan hati dari seorang Naaman. Ketika diberitahukan oleh pembantunya, dia tidak berpikir ini cuma pembantu yang bicara. Harusnya orang selevel dia, tidak saudara. Dia tidak pikirkan bahwa ini cuma seorang tawanan juga, orang yang tidak berguna, tidak saudara. Tapi disinilah kerendahan hati dari Naaman. Istilahnya masih mau dengar orang lain. Kebanyakan saudara, orang kalau sudah punya pangkat, sudah punya jabatan, sudah punya harta dan kekayaan, apalagi kalau sombong, susah mau dengar orang. Apalagi orang di bawah levelnya dia, betul? Tapi Naaman ini tidak saudara. Contoh yang kedua kerendahan hati dari Naaman itu di mana? Ketika dia datang kepada Elisa, kemudian Elisa suruh mandi di sungai Yordan, dia sempat gusar. Itu karena apa yang dia harapkan itu tidak sesuai. Yang dia harapkan setidaknya seperti yang sudah kita baca tadi, dia katakan, aku kira dia keluar, kemudian menggerakkan tangannya, menumpangkan tangannya supaya aku sembuh. Ternyata dia cuma suruh mandi di sungai Yordan. Kemudian gusar. Kenapa dia gusar? Karena apa yang dia harapkan itu yang dia pikirkan tidak sesuai. Artinya yang dia tidak pikir itu yang Elisa lakukan, itu yang Elisa suruh kepada dia. Tetapi saudara coba lihat, ketika dia gusar, dia keluar dengan marah-marah karena tidak sesuai dengan harapannya. Pegawai-pegawainya yang kasih masukan kepada dia seperti yang sudah kita baca tadi. Pegawai-pegawai bilang begini, ini pakai bahasa hari-hari, Tuhan, kalau seandainya itu nabi itu suruh yang lebih berat, yang lebih susah kan, so pasti Tuhan bikin. Ini kan dia cuma suruh mandi di sungai Yordan, itu kan perkara ringan. Saudara lihat di sini. Pertama yang kasih masukan ke dia, yang kasih usulan ke dia adalah pembantunya. Dia dengar. Yang kedua pegawai-pegawainya, saudara. Bukan orang level dia, bukan juga orang di atas dia. Bisa saja kalau pakai logika, kalau raja yang perintah, biarpun suka tidak suka pasti dia bikin. Tapi kalau bawahan yang perintah atasan, rata-rata saudara susah. Betul? Ini yang kasih usulan pegawai-pegawainya, saudara. Bawahannya dia. Bisa saja dia lagi marah-marah. Ngoni ini dia. Bisa saja seperti itu toh. Tahu apa Ngoni? Sudah coba berhenti mendatang-datang di sini. Apalagi lagi gusar, lagi marah. Tapi tidak saudara. Ketika dikasih masukan kepada dia, dia juga tidak lihat ini pegawai-pegawainya yang kasih masukan. Dia tidak lihat, oh ini cuma pegawai-pegawai yang kasih usulan. Apalagi somara begini, pulang jok. Nyanda kote mau berdoakan pak kita cuma disuruh mandi. Sudah jok. Tidak saudara. Jadi sekali lagi di sini membuktikan bahwa saudara Naaman adalah orang yang rendah hati. Amin. Nyanda pikir, oh kita ini panglima. Oh kita ini mau pemimpin, siapa mau ngatur-atur pak kita? Kalau kita mau suka begini, kalau kita mau suka pulang, siapa mau ngatur? Dan biasanya saudara, pengalaman itu prajurit-prajurit, kalau komandan somara, tidak ada yang berani bicara. Betul? Kalau kepala kantor somara, pemimpin perusahaan somara, tidak ada karyawan yang berani buka mulut, apalagi mau kasih usulan saudara. Tapi di sini kita lihat pelajaran luar biasa. Saya percaya ini semua Bapak Yahweh sudah atur, saudara. Tidak ada yang kebetulan. Dan saudara, sisi baik dan Naaman yang perlu kita ambil di hari ini sekali lagi, Naaman adalah orang yang punya kerendahan hati. Inilah yang perlu ada dalam diri saya dan saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, di mana-mana saudara, biarpun orang punya pangkat, orang punya jabatan, mungkin kelihatan orang lebih dari orang lain saudara. Tetapi ingat baik, kita ini manusia sosial, masih perlu orang lain. Karena tidak selamanya kita ini benar semua. Betul? Dalam komunitas keluarga, baku dengar itu harus. Dalam pelayanan, baku dengar itu harus. Sebab di mana-mana orang kalau punya prinsip rasa benar sendiri ketika dikasih masukan, dia tidak terima.
Orang kalau punya sifat tidak mau dikasih masukan, kasih usul pun dia tidak mau terima. Saudara, kalau tidak mau ditegur, saudara, orang kalau punya sifat seperti itu, di mana-mana pasti hancur. Mau rumah tangga, mau pelayanan, mau organisasi apapun itu, kalau sudah ada itu saling menerima, sudah mau terima kritikan, sudah tidak mau terima lagi saran, sudah tidak mau terima lagi usulan orang lain, pasti bubar. Betul? Pasti hancur. Jadi saya mengingatkan bagi kita semua, siapapun kita, saudara, kalaupun mungkin kita merasa kita sudah banyak tahu, mungkin kita merasa kita lebih mungkin dari orang lain, kelihatannya orang yang kasih usulan, kasih masukan, kasih kritik dan saran itu orang-orang yang mungkin kelihatannya menurut kita itu orang-orang yang mungkin tidak masuk dalam terang perhitungan. Tapi ingat baik, mari kita belajar pada Naaman. Jadilah orang yang rendah hati. Amin. Di dalam kehidupan berumah tangga, saya percaya kalaupun biar itu dia istilahnya dia punya posisi sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai orang tua, ketika istri ataupun anak-anak kasih masukan, kalau kemudian itu kemasukan yang baik diterima, saya percaya rumah tangga itu pasti bahagia, pasti diberkati. Sebaliknya juga istri, biarpun mungkin pendidikannya lebih daripada suami, tapi kalau dia rendah hati, bisa menerima usulan, teguran, nasihat, ketika bisa ditegur, saudara, saya percaya rumah tangga itu pasti bahagia. Tapi coba saudara, kalau di dalam rumah tangga sudah tidak bisa lagi menerima, suami merasa diri paling benar, atau istri merasa diri paling benar, ketika dikasih masukan, dikasih usulan, dikasih saran, tahu apa ngana? Berdiam. Nah, kalau model seperti ini, saya percaya saudara, kehancuran yang terjadi. Bukan berkat yang diterima. Saudara di mana-mana. Sebaliknya contoh dalam pelayanan. Biarpun mempelai, para pemimpin-pemimpin pelayanan sudah banyak tahu kebenaran. Tapi saudara, bukan berarti karena kita sudah berkhotbah, bukan berarti karena kita sudah melayani, kemudian usulan masukan dari jemaat kita sudah terima, sudah tidak bisa terima lagi. Tidak, saudara. Saling kasih masukan, saling memberi saran, saling memberikan usulan. Artinya saudara, segala sesuatu itu saudara, kita perlu nasihat dari orang lain. Saudara, salah satu contoh saja, saya tidak akan suruh baca karena pembacaannya cukup panjang. Contoh dari orang yang tidak mau menerima nasihat yang benar. Itu anak dari Raja Salomo. Rehabeam ketika dia menggantikan Salomo, saudara, pertama dia minta usulan kepada para tua-tua. Bagaimana menurut nasihatmu? Ketika Yerobeam bersama orang Israel datang memohon kepada Rehabeam supaya meringankan beban kami. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, sekarang ringankanlah beban kami. Ketika dia minta usulan, para tua-tua yang hidup zaman Salomo kasih usulan. Kalau engkau mendengar permintaan dari rakyat, maka rakyat itu engkau akan terus menjadi raja mereka, bahkan rakyat itu akan tetap istilahnya tunduk kepada dia. Tapi saudara, dia mengabaikan nasihat masukan itu, usulan itu. Ini cuma salah satu contoh saja. Ujung-ujungnya Israel terpecah dua, itu dari awalnya dari sini, saudara. Meskipun ini adalah memang rancangan Bapak Yahweh karena Salomo menyembah berhala, tapi juga saudara di sana kita lihat karena juga tidak terima nasihat dan usulan yang benar, justru yang dia terima adalah usulan yang salah. Jadi saudara, biar ini jadi pelajaran bagi kita. Sekali lagi, siapapun kita, apapun saudara yang ada pada kita, sekali lagi biarpun kita punya level tinggi ataupun kita sudah punya segala-galanya, tetap kita harus mendengar nasihat-nasihat dari orang lain, masukan-masukan dari orang lain. Belajar pada Naaman, orang yang tidak mendengar, tidak pernah diinjili, tidak pernah tahu Bapak Yahweh saja, masih punya kerendahan hati. Bagaimana dengan kita yang sudah menyembah Bapa yang benar? Amin. Jangan ada kesombongan, saudara. Jangan karena kita merasa kita banyak tahu, ketika orang lain menasihati, siapa ngana? Kita so tahu, jangan saudara. Karena apa saudara? Sedangkan orang kafir saja masih punya kerendahan hati. Bagaimana dengan saya dan saudara yang sudah tahu kebenaran sekian lama? Ingat baik, kerendahan hati itu jadi kunci. Karena ujung-ujungnya Naaman mengalami mujizat karena kerendahan hati. Coba kalau dia marah terus, tidak ada kerendahan hati, tidak mau dikasih usulan, pasti saudara dia tidak akan sembuh. Jangankan mau selamat, sembuh pun tidak. Tapi
Tapi karena dia rendah hati, akhirnya usulan itu dia terima. Dia mandi di sungai Yordan, pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Dan poin yang kedua yang luar biasa dari Naaman, saudara lihat, Naaman adalah orang yang tahu berterima kasih. Biar itu juga kita teladani, saudara, jadi bagian atau gaya hidup kita. Jangan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Saudara lihat dalam pembacaan ini, ketika dia sudah sembuh, dia bukan begitu keluar dari sungai Yordan, sudah sembuh, sudah pulang. Banyak orang, saudara, ketika Tuhan tolong, jangankan dia mempelai, sedang Tuhan dia lupa. Karena pengalaman dalam pelayanan kami suami istri sudah sekian lama, selalu saya lihat kebanyakan waktu Tuhan belum jawab setianya minta ampun, doa puasa, doa malam, telepon tidak berhenti-berhenti. Tapi saudara, bahkan bernasar Tuhan, kalau Tuhan sudah berkati, kalau kita berusaha lancar, kalau Tuhan sudah tolong, kita mau setia. Begitu jawaban datang, enter DP dong sudah dapat lihat. Banyak saudara, selama ini sudah sekitar 20 tahun kami suami istri dalam pelayanan, sudah banyak yang kami lihat seperti itu. Lupa Tuhan, tapi Naaman tidak. Ketika dia sembuh, bukan lupa diri, bukan lupa Elisa, bukan lupa Bapak Yahweh, tapi dia datang, bahkan dia bawa persembahan. Dia kasih persembahan kepada Elisa sebagai rasa terima kasihnya kepada Tuhan dan kepada Elisa, karena dia tahu biar Elisa nyanda kerja keras. Sama yang dia bilang tadi toh, Elisa nyanda datang doakan khusus, nyanda tumpang tangan. Elisa cuma bilang pergi jo mandi. Kalau pikir pakai logika, tidak perlu bawa persembahan. Elisa punya lalanya doakan pak kita, cuma suruh pergi mandi. Tapi tidak, saudara. Dia tahu biar Elisa tidak kerja keras, tapi kalau bukan karena Elisa, dia tidak mengalami pemulihan. Dia tahu Bapak Yahweh yang berkuasa, Bapak Yahweh yang pakai, tapi Bapak Yahweh pakai Elisa, bukan pakai kayu, bukan pakai pohon atau pakai popi atau pakai apa saja. Dia tahu biar Elisa tidak bikin apa-apa, tapi Bapak Yahweh pakai lewat Elisa sehingga dia bisa sembuh, sehingga dia datang membawa persembahan sebagai rasa terima kasih. Saudara, poin yang kedua yang perlu kita pelajari dari seorang Naaman, jadi orang yang tahu berterima kasih. Jangan lupa Tuhan. Amin, saudara. Semua berkat yang orang alami selama ini, jangan lupa Tuhan. Dan kalau lihat dari pelajaran di sini, jangan juga lupa orang yang sudah pernah jadi berkat bagi kita. Makanya saya, saudara, tiap hari suami istri namanya jemaat KPLK Manado itu so ada di torang pemulut setiap hari di dalam doa. Karena apa? Sadar. Amin, saudara. Dari pelajaran itu mau kita sadar. Betul, mungkin kita berpikir, sumber berkat itu dari Bapak Yahweh. Sangat-sangat betul. Bahkan saya bisa katakan bukan cuma 100%, 1000%, bahkan lebih daripada itu. Sangat betul. Tapi ingat baik, Bapak Yahweh pakai orang. Amin. Bapak Yahweh pakai manusia. Bapak Yahweh pakai para mempelai, atau bahasa umum dikatakan hamba-hamba Tuhan. Bapak Yahweh pakai jemaat. Bapak Yahweh pakai teman-teman kita. Bapak Yahweh pakai siapa saja. Jadi Tuhan mau, saudara, mari tahu jadi orang yang tahu berterima kasih dan tahu bersyukur. Jadi poin pertama yang membuat Naaman mengalami mujizat, karena dia rendah hati. Kedua, dia orang yang tahu bersyukur. Meskipun dia tidak pernah diajar. Kalau Israel mereka memberi persembahan, ya memang mereka sudah tahu karena mereka diajar. Mau perkorban penghapus salah, korban penembus dosa, mau korban perpuluhan, mau persembahan khusus, bayar nasar, itu Israel memang diajar. Tapi ini Naaman ini tidak pernah diajar seperti itu. Tidak terima pelajaran khusus soal pemberian, saudara. Karena namanya dia orang kafir, ya saudara, mungkin agama dia mungkin mengajarkan atau bagaimana. Tapi yang jelas, saudara, pelajaran secara khusus soal memberi itu kalau Israel sangat tahu. Tapi coba lihat, jadi luar biasa Naaman ini. Orang yang tidak mengenal nama Bapak Yahweh tapi punya kerendahan hati. Orang yang tidak tahu Bapak Yahweh sama sekali, tapi orang yang tahu berterima kasih. Bagaimana dengan kita saat ini? Amin. Poin yang ketiga, ini yang sangat-sangat luar biasa. Elisa
yang perlu kita pelajari. Elisa di sini, saudara, saya mau katakan khusus dalam pembacaan ini, karena kalau mau bahas tentang Elisa terlalu panjang. Tapi khusus di dalam pembacaan ini, yang perlu kita belajar dari Elisa adalah orang yang tidak tergiur dengan kemuliaan dunia. Elisa adalah orang yang tidak hanyut dengan kekayaan dunia, yang tidak, saudara, istilahnya terpengaruh dengan harta kekayaan dunia. Karena dalam catatan ini, ketika Naaman datang bawa persembahan, dia tolak, betul? Dia tidak terima. Saudara, kalau baca tadi persembahan dari Naaman itu banyak sekali, saudara. Karena ketika Gehazi menerima itu, tidak semua. Gehazi cuma minta 1 talenta, Naaman kasih 2 talenta. Sementara kalau kita baca tadi, banyak sekali yang dibawa. Asli cuma 2 talenta yang diminta oleh Gehazi. Dia bisa beli apa tadi? Kebun anggur, kebun zaitun, budak laki-laki, budak perempuan. Apalagi kalau semua yang dipersembahkan kalau Elisa terima. Bisa bayangkan, saudara, Elisa memang kaya raya. Itu ada di ayat berapa tadi? Yang jelas, tunggu saya buka sebentar, membuktikan bahwa persembahan ini sangat banyak, saudara. Coba kalau ada yang dapat, silakan. Ini ayat yang ke-5. Dia katakan, lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas. Bayangkan, saudara. Ini ukuran sikal ini saya tidak terlalu mengerti ukurannya pada waktu itu. Tapi yang jelas kalau 6.000 sikal emas, aduh, luar biasa. Dan 10 potong pakaian. Sudahlah, kalau pakaian mungkin Elisa banyak. Tapi ini 6.000 sikal perak, saudara. Sikal emas bersama 10 talenta perak, saudara. Boleh bayangkan kalau Elisa terima semuanya itu. Makanya saya katakan pelajaran berharga di sini yang perlu kita ambil. Elisa adalah orang yang tidak tergiur dengan harta dunia. Elisa tidak takabur. Elisa tidak istilahnya silau dengan keadaan dunia. Saudara, saya mau katakan, bukankah di hari-hari ini banyak orang tukar keselamatan cuma perkara lahiriah? Amin. Banyak orang buang iman cuma perkara makan minum. Cuma karena jabatan orang lupa Tuhan, ya kan? Orang bisa menghalalkan segala cara yang tidak benar cuma untuk dapat jabatan, cuma untuk dapat kekayaan. Dia terbukti dalam penjara kan bukan cuma orang miskin, ya kan? Para koruptor itu sok kaya raya semua, sok punya jabatan, punya nama, punya uang. Tapi cuma karena masalah ini banyak orang gagal, saudara. Tapi coba Elisa tidak terpengaruh. Saudara, Elisa tidak terpengaruh itu bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, saudara. Bukan karena memang dia terpengaruh, karena Elisa juga daging manusia biasa. Elisa tiap hari melayani, butuh makan, butuh minum. Tapi saudara, mengapa Elisa bisa menolak? Poin yang pertama saya mau katakan, Elisa tidak terpengaruh dengan harta kekayaan dunia, dengan semua kemewahan dunia. Meskipun itu bisa membuat dia kaya, karena Elisa adalah orang yang setiap hari, setiap saat melihat kemuliaan Bapa Yahweh. Elisa adalah orang yang berjalan dalam kemuliaan Bapa Yahweh setiap hari. Saudara, baca profil perjalanan hidup dari Elisa, bukan sedikit mujizat yang dia buat. Poin pertama, kemuliaan luar biasa yang dia lihat itu apa, saudara? Ketika Elia Bapa Yahweh angkat naik ke surga, itu Elisa saksikan. Kereta yang berapi itu mengangkat Elia itu disaksikan oleh mata Elisa. Kemudian ketika para musuh Israel datang menawan, datang khusus untuk mengambil Elisa, mau membinasakan Elisa. Pada waktu itu bujangnya itu sudah ketakutan, saudara. Saudara, kalau kita lihat itu dia ada di 2 Raja-Raja pasal 6, maju 1 pasal, tapi saya tidak itu. Pasal yang 6 mulai ayat yang ke-8 ini tindakan Elisa dalam melawan Aram. Jadi masih tetap Aram, saudara. Di situ cerita, di situ, saudara, pasukan Aram datang mengepung. Bujangnya itu sudah ketakutan. Tapi Elisa bilang, Tuhan Bapa Yahweh, buka mata bujang ini supaya dia melihat. Ketika Tuhan buka mata bujangnya, saudara,
Dia lihat di sekeliling gunung ternyata tentara surga, pasukan malaikat itu dengan ribuan lebih banyak dari musuh. Ini Elisa lihat, saudara. Elisa lihat tentara surga, Elisa lihat api yang turun dari surga mengangkat Elia. Bahkan Elisa Tuhan pakai untuk membangkitkan seorang anak perempuan Sunam. Bahkan ketika pun 40 anak mencemoohkan Elisa, ketika Elisa berdoa waktu itu binatang-binatang buas datang makan orang anak-anak pada waktu itu. Dan kalau kita lihat Elisa menyehatkan air di Yeriko, terlalu banyak mujizat yang Elisa lihat dan lakukan tiap hari. Itu kan kemuliaan Bapa Yahweh. Makanya saudara, saya mau katakan orang kalau tiap hari dia melihat kemuliaan Bapa Yahweh, yang tiap hari dia saksikan kemuliaan Bapa Yahweh, dia tidak akan lagi tergiur dengan harta dunia. Dan ini Elisa, saudara. Jadi bukan tanpa alasan kenapa Elisa tolak. Lagian juga Elisa pikir, ini alasan yang kedua. Jadi sekali lagi, mengapa Elisa menolak semuanya itu? Karena Elisa anggap di surga sana harta, kekayaan, emas, perak, kemuliaan itu begitu luar biasa. Bahkan tiap hari dia melihat mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi poin pertama, Elisa tidak terpengaruh dengan kekayaan kemuliaan dunia karena dia sudah lihat kemuliaan Bapa Yahweh setiap hari. Poin yang kedua, kenapa Elisa tidak terima, saudara? Ada alasannya. Karena saudara, apa yang dipersembahkan oleh Naaman itu, Elisa bukanlah orang yang tidak pernah mengalami berkat-berkat seperti itu, saudara. Saudara buka dalam pembacaan di 1 Raja-Raja 19. Di sana jelas sekali Elisa dipanggil Tuhan. Di situ cerita tentang Elisa dipanggil Tuhan. Di dalam cerita itu Elisa itu adalah seorang pekerja keras. Elisa itu seorang majikan. Elisa itu punya kebun, punya lahan. Elisa itu orang kaya, saudara. Karena bicara kalau dia punya orang kerja berarti dia itu majikan, betul? Kalau bilang dia itu punya pegawai-pegawai, dia punya orang-orang upahan, berarti dia itu bos. Bahkan di situ ketika Tuhan panggil dia sementara membajak kebunnya itu dengan 12 pasang lembu. 12 pasang berarti berapa? 24. Biasakan pasangan kan 2. Jadi saudara, harta kekayaan Israel waktu itu dihitung dari lembu, domba, kambing. Itu yang tercatat, belum yang belum tercatat. Kalau bilang dia Elisa bersama para pekerja-pekerjanya, berarti Elisa itu kalau punya orang kerja, berarti dia itu orang kaya, saudara. Lagian juga kalau dia terima persembahan talenta emas, dia mau bikin apa? Tidak mungkin kan tiap hari dia mau pelayanan, dia mau bawa-bawa itu. Kalau dia terima harusnya ada yang dia buat. Ya seperti yang dilakukan, yang dia katakan kepada Gehazi. Ketika terima bisa beli kebun zaitun, kebun anggur. Sementara itu kehidupan lama dari Elisa, saudara. Elisa tidak terima karena kehidupannya lamanya dia sudah tinggalkan. Elisa sadar bahwa itu bukan bagiannya lagi. Kalau dia terima persembahan dari Naaman, dia mesti beli kebun. Karena waktu itu kan tidak mungkin dia beli oto. Kalau dia hidup zaman sekarang kan dia pikir, pelayanan beli oto terima job. Pelayanan mau kesana kemari jauh perlu oto, terima job supaya beli oto. Iya toh? Atau pokoknya kalau pas sekarang ada panti asuhan, terima job biar kita tidak pakai, kasih di panti asuhan. Tapi waktu itu paling alamatnya cuma itu, beli kebun, beli kalau kayak tadi dia bilang kebun zaitun, kebun anggur, budak laki-laki, budak perempuan. Sementara itu masa lalu Elisa sudah punya budak waktu masa lalu sebelum dipanggil Bapa Yahweh. Elisa sudah punya tuh kebun-kebun itu. Jadi Elisa sudah tidak lagi mau dengan masa lalunya. Dia sudah tinggalkan itu semua. Karena dia sadar pakaiannya, dia tahu posisinya. Dia sekarang nabi lagi, bukan urus-urus kebun. Elisa sadar itu kehidupan masa lalu. Dia tahu bahwa sekarang dia itu nabi, bukan lagi urusan-urusan dunia. Urusan sekarang adalah urusannya dengan Bapa Yahweh. Itu alasan kedua yang membuat Elisa tidak menerima. Karena dia tahu seperti saya katakan tadi, mau terima bikin apa? Harus mesti beli kebun. Kalau tidak beli kebun, tidak beli kambing domba, tidak beli budak-budak
Dan laki-laki mau bawa tuh perak dan emas itu dia ke sana kemari. Jadi Elisa tidak terima, itu ada alasannya saudara. Jadi mari kita belajar dari Elisa. Tidak tergiur dengan harta dunia. Poin yang kedua, tidak mau kembali pada kehidupan lama. Amin. Kita pun harus seperti itu. Apa yang sudah kita tinggalkan, terutama perkara dosa, jangan lagi kita ambil. Jangan lagi kita lakukan. Kalau hidup lama kita modelnya seperti ini, seperti itu, ketika kita sudah tahu kebenaran, jangan lagi kita lakukan. Amin. Dan pelajaran yang paling terakhir adalah Gehazi. Ini yang perlu kita hindari. Kalau 3 pribadi tadi, kita perlu ambil. Perempuan Israel yang jadi pembantu, Naaman dan Elisa ini perlu kita ambil. Tapi contoh yang terakhir ini perlu kita hindari. Ini roh tamak, roh rakus, ini perlu kita hindari. Ini Naaman ini kan so jadi silau toh. Ketika dia Gehazi, ketika dia lihat tuannya Elisa menolak persembahan dari Naaman, Gehazi bilang, aduh kita bos ini, kita pemimpin ini so terlalu sedang, lebih baik kita kejar aja, biar cuma dapat sedikit. Ini bahaya saudara. Bahayanya di sini, so cinta lagi harta dunia, kong dusta lagi. Aduh, memang penipu luar biasa. Penipu luar biasa. Kenapa waktu dia datang saudara, orang lain kayak saudara basa-basi jo kan, dia istilahnya buang malu jo, karena memang dia suka itu buang malu jo. Saya kasih contoh, kalaupun dia bilang begini, Naaman ataupun Tuhan, kalau boleh kok karena Elisa tidak terima, kasih akan coba kita biar cuma 1. Iya toh? Tahu-tahu jujur biar buang malu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia datang, dia bilang begini, selamat, pakailah kata selamat saudara. Ketika ada komunikasi dia bilang, baru saja datang 2 orang muda dari pegunungan. Jadi dia bilang, Elisa ada suruh pak kita untuk datang, minta persembahan. Waduh, memang luar biasa nih papan dusta model begini. Bawa-bawa nama Nabi Tuhan, bawa-bawa nama pemimpin, kok pakai berdusta akan saudara. Boleh bayangkan kalau ada orang yang pergi di mana-mana, kok bilang, Pak Simon ada suruh kita datang meminta. Ini kan berarti ada bikin malu sekali Pak Simon. Sementara Pak Simon sendiri saja mungkin meminta malu. Kok ini disuruh orang. Ada coba saudara boleh bayangkan. Mencoreng nama pemimpin, mencoreng dia punya predikat sebagai seorang nabi. Iya toh? Pakaiannya sebagai seorang nabi. Bisa saja kan nama dan tadi kasih nih mau terima, sekarang dusu. Itu kan bikin malu sebenarnya. Bayangkan saudara, ini orang ini so sekian lama jadi Elisa pebujang, kok boleh saudara. Jadi saudara kalau sekarang ini kok ada pengkhianat, so ada di firman Tuhan. Betul. Tiap hari lihat Elisa bikin mujizat. Tiap hari apakah dia pikir Elisa tidak tahu? Sedang orang mati Elisa bangkitkan karena kuasa Bapa Yahweh. Masa dia berdusta Elisanya mau tahu? Tapi saudara bukan cuma sampai dia putar balik di sini. Ketika dia pulang, Elisa tanya, Gehazi dari mana? Dia menjawab, nyanda dari mana-mana. Nyanda ke mana-mana. Dia sopi badusta akan lepo Naaman, datang lepo badusta akan lagi Pak Elisa. Oh haleluya. Bukan main orang. Betul-betul pengkhianat luar biasa saudara. Sopi giba minta lagi jadi kaya bawa-bawa orang penama. So badusta akan. Kembali lagi badusta akan lagi pada petuan. Padahal tiap hari dia tahu bagi Elisa tidak ada yang tersembunyi. Betul dong? Beda kalau dia tidak pernah menyaksikan Elisa bikin mujizat. Tapi ini kan tiap hari dia sama-sama. Jadi saudara, ternyata ini roh dusta ini betul-betul merugikan. Ujung-ujungnya apa? Elisa bilang, ngana ada terima tuh perak dan emas, ngana boleh dapat beli kebun anggur, kebun zaitun, berkat dunia yang ngana ada suka-suka, yang ngana ada cari-cari, ngana ada apa sama tuh kemewahan. Martu Naaman pekustang pindah panganan. Sampai dengan anak kecucu, sampai dengan keturunan, sampai mati dan kusta. Saudara saya mau katakan, untuk apa terima semua, iya toh? Kemudian dapat kutuk saudara. Artinya lewat di sini Tuhan mau, kalaupun kita mau dapat berkat itu dengan cara yang benar. Amin. Jangan pakai cara yang salah, jangan menghalalkan segala cara, apalagi cara tipu-tipu. Parah,
bikin bodok sana, bikin bodok sini. Aduh, ini model begini. Banyak juga kan para mempelai yang dikatakan bahasa hamba Tuhan. Karena saya pernah lihat, saudara, bawa-bawa atas nama pelayanan, sama dengan ini, bawa-bawa atas nama Elisa, bawa-bawa atas nama pelayanan, ujung-ujungnya ketahuan semua kota karena ini. Motivasi sudah betul, bukan melayani murni lagi, mari jadikan pelayanan untuk ladang pencarian. Ini kan mencari berkat, dia mencari yang tidak benar. Sana sini pokoknya dengan alasan ini, pokoknya semua untuk pelayanan, semua untuk pelayanan. Ujung-ujungnya memperkaya diri sendiri. Ini ujung-ujung dapat kusta, saudara. Betul, karena ini firman Tuhan. Kalau dulu kusta seperti itu, Naaman kusta tapi pindah, kalau sekarang minta kusta model bagaimana? Yang jelas, kalau nyanda betul tuh hidup, kiri kanan apalagi berani berdusta atas nama pelayanan. Iya, tuh ada orang kan begitu. Oh, kita dari pelayanan ini, pelayanan itu. Syukur-syukur juga sekarang kalau yang ada bapak jalan kon cari sumbangan dan bangun gereja. Betul-betul Tuhan memberkati. Karena dia soal lelaka tuh cari sumbangan, Markol datang bawa tuh proposal atas nama gereja, kong masuk popoji sendiri, siap-siap mau jadi sama Gehasi ini. Iya, saudara. Apalagi kau bilang, oh kita pemimpin ada suruh, orangku ada program ini, jadi napa ini, kalau boleh sumbang akan. Puji Tuhan kalau betul. Tapi kalau nyanda betul, siap-siap, so ada DP contoh, saudara. Jadi saudara, biar jadi pelajaran. Tuhan mau kejujuran itu sangat penting. Amin. Lebih baik orang jujur, biar jo malu. Iya, kalau saya punya prinsip, nah kan, maksudnya kalau dia jujur, dia datang, dia minta jo. Tahu-tahunya udah dapat kusta. Tapi karena saudara berdusta, dapat berkat, tapi dapat kusta, dapat kutuk. Jadi Tuhan mengajar, mari hindari sifat tamak ini. Yang dimiliki oleh Gehasi ini, mari kita hindari. Roh dusta yang ada ini, sifat dusta ini, mari kita hindari. Saya mau katakan ya, tidak ada tuh dosa dusta putih dan dusta hitam. Tidak ada tuh bilang dosa kecil, dosa besar. Ada kan orang, aduh, berdusta kok dusta putih. Mana ada tuh dusta putih. Namanya baleo, pembohong, orang Ternate dan bafoya, tetap sama. Lebih baik orang jujur biar dapat marah. Ada kan anak-anak bersifat toh, daripada dapat marah, berdusta jo. Sama dengan gini, Gehasi dari mananya? Kemana-mana. Contoh, Hana dari mana Hana? Oh nyampe koma. Lebih baik kita tahu Hana jujur, cuma contoh saja. Iya toh? Artinya begini, dari hal kecil Tuhan mau kita jujur. Kalau kita bikin ini, ya bilang bikin itu. Kalau ada, bilang ada. Kalau nyanda, bilang nyanda. Kalau ada pimol, bilang pimol. Jangan ada pergi mall, kau bilang pergi ibadah. Ini bahaya, saudara. Sama ini dia. Jangan masih di rumah, oh di mana? Oh sudah di jalan. Padahal masih di rumah. Hele mandi saja belum. Ini parah, saudara. Ini jangan bilang dusta putih, ya. Aduh, bilang justru di jalan. Sebentar kalau tunggu lama, dong semua veto, Pak, kita semua marah-marah. So dusta itu bikin nyaman diri sendiri, mari tetap dusta. Karena firman bilang ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi orang sebagai istri biar jo suami marah, yang penting jujur. Tuhannya marah. Daripada suami sayang kon Tuhan marah, coba dusta dia tuh. Begitu juga suami-suami. Jujur pak istri, biar jo istri marah, yang penting Tuhan jangan marah. Daripada mau cari aman pak istri, di muka Tuhan so tercoreng. Begitu juga anak-anak, biar coba pada mama marah, yang penting jujur. Karena jujur itu di mana-mana orang percaya. Saya selalu ulang-ulang ingatkan kepada anak-anak, kasih yang mau di kira jo dalam perusahaan kon karyawan kon sama dengan Gehasi pemodel kiranya mau bangkrut itu, papan dusta, papan curi, yang di mana-mana mau di perusahaan, mau di kantor, di semua instansi, apalagi dalam pelayanan, kejujuran itu nomor 1. Kalau orang jujur di mana-mana orang percaya, betul? Dalam rumah kalau anaknya jujur, tidak perlu terbuka amat pun orang tua percaya. Oh iya kata memang dia jujur. Mara kalau biasa berdusta, so biar so putar kiri kanan baru so dapat tahu dari awal, saudara. Jadi ini nasihat Tuhan bagi saya dari saudara. Kita sebagai orang suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, mari belajar itu kejujuran. Kita sama-sama, baik saya maupun semua kita, mari kita belajar hidup jujur supaya ujung-ujungnya saudara, kalau kita jujur pasti Bapak Yahweh berkati. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Bapak Yahweh memberkati kita.
sunyi. Kita berdoa.